Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isyatun Najia. Saya mahasiswa Pendidikan Sejarah Angkatan 2019, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, teman-teman, di sini dalam video kali ini saya akan membahas mengenai peran internasional Perhimpunan Indonesia. Nah, video ini juga disusun untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia. Nah, yuk langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Perhimpunan Indonesia? Perhimpunan Indonesia atau yang dahulu bernama Indische Vereniging adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh anak bangsa pertama di negeri Belanda yang memakai istilah Indonesia. Nah, organisasi yang berdiri pada tanggal 25 Oktober 1908 ini diprakarsai oleh Noto Suroto dan juga Sultan Kasayangan. Nah, keduanya merupakan para pelajar Indonesia yang sedang mengenyam pendidikan di negeri Belanda. Menempati posisi yang cukup krusial, Perhimpunan Indonesia ini merupakan salah satu pelopor kemerdekaan Indonesia di kancah internasional loh. Nah, tujuan dari Perhimpunan Indonesia ini adalah berperan sebagai pendobrak psikologis dan kekuasaan dengan sistem kolonial. Kemudian berperan sebagai ideologi sekuler yang mendorong semangat dalam berkebangsaan. Selain itu, Perhimpunan Indonesia juga berperan sebagai penyatu unsur golongan dalam organisasi dengan menggunakan kata Indonesia sebagai bentuk pengembangan jati diri nasional. Yang terakhir, Perhimpunan Indonesia ini juga menjadi organisasi kebangsaan yang orisinil dalam membuat ideologi Indonesia untuk merdeka. Nah, teman-teman tahu nggak sih mengapa mereka menggunakan istilah Indonesia di kancah internasional? Nah, jawabannya adalah penggunaan istilah Indonesia menunjukkan sifat radikal yang menuntut Indonesia untuk merdeka. Bukan hanya nama organisasi, namun perubahan nama juga terjadi pada majalah terbitan Perhimpunan Indonesia yang semula bernama Hindia Putra menjadi Indonesia Merdeka dengan semboyannya Indonesia Merdeka Sekarang. Kemudian pada tahun 1923, Perhimpunan Indonesia mengeluarkan deklarasi yang dimuat dalam majalah Hindia Putra. Dalam deklarasi tersebut menggunakan kata bangsa Indonesia yang menunjukkan cita-cita Perhimpunan Indonesia akan sebuah negara baru yang merdeka. Kemudian pada tahun 1925, deklarasi tersebut berkembang menjadi manifesto politik karena meyakini hanya kemerdekaan yang dapat mengembalikan harga diri bangsa Indonesia pada saat itu. Nah, teman-teman, selain manifesto politik, kemudian kepakan sayap mereka dalam media Hindia Putra yang berubah nama menjadi Indonesia Merdeka pada saat itu, peran Perhimpunan Indonesia di kancah internasional juga dapat dilihat dari perjuangan mereka untuk melawan fasisme di tanah Eropa. Pada akhir 1930 sampai 1940, Perhimpunan Indonesia ini aktif berpolitik melawan Nazi. Mereka mengerahkan, merekrut, dan juga mengorganisir sesama mahasiswa untuk menyebarkan pamflet, melindungi dan menyembunyikan orang-orang yang menjadi sasaran Nazi, yaitu kaum Yahudi. Mereka bersekutu dengan kelompok perlawanan Belanda di sekitar media Vrije Nederlands dan juga membantu mencetak koran-koran tersebut dengan bertekad menempatkan perjuangan melawan fasisme di tanah Eropa. Nah, teman-teman, cukup sekian penyampaian materi peran internasional Perhimpunan Indonesia dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kita semua sebagai generasi penerus bangsa mampu mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang sudah dicetuskan oleh tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia khususnya. Saya Isyatun Najia pamit undur diri dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh penonton yang telah menonton sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk semua orang dan juga semua kalangan. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.